memandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah votum. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Segala puji, hormat, serta syukur hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas semua berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita semuanya. Haleluya, pujilah Tuhan, sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga. Mari sujudlah, sembahlah, dan masyurkan namanya untuk menerima kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari puji dan sembah Tuhan kita dengan pujian sukacita. Puji Tuhan yang mulia. Tuhan memohon
mohon untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat bersekutu dalam ibadah ini. Karena kami selalu rindu memuji dan menyembah-Mu, mohon kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga ada anugerah dan berkat atas kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan serahkan ibadah ini. Amin. Gloria Patri. Silakan duduk. Tuhan selalu mengingatkan umat-Nya agar hidup di dalam kebenaran melalui firman-Nya. Untuk itu mari kita selalu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, serta melakukan perintah-Nya hingga sampai ajal menjemput kita. Mari jemaat Tuhan, sebelum mengaku dosa, kita naikkan pujian Suara Yesus Ku Dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar, sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat dan kasih Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, termasuk segala dosa yang telah kami lakukan.
Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Karena itu Engkau telah mengutus anak-Mu datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kami. Tuhan, ampunilah kami kalau kami masih seringkali berbuat dosa. Tuhan, ampunilah kami ketika kami seringkali melalaikan segala tugas pekerjaan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami agar dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita dengar petunjuk hidup baru. Bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih, pertolongan, serta pengampunan dari Tuhan sungguh sangat besar. Kita tak akan mampu untuk dapat membalasnya. Kita hanya mampu mengucap syukur atas semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Mari kita bersama naikkan syukur melalui pujian Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersama-sama untuk kita membaca bacaan pertanggapan yang akan kita baca bersama-sama dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, ayat 13 dan seterusnya. Dan pada ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal bersama-sama. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita yang sudah dipanggil menjadi umat pilihan Allah, bangkitlah, dengarlah panggilan Tuhan untuk dapat menjadi umat pemenang dan beritakan kabar keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita tinggikan nama Tuhan dengan pujian Kukan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari segenap umat Tuhan, bersama gereja Tuhan di segala abad dan sepanjang masa, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan ayat mas kita hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1. Marilah kita baca ayat ini 2 kali berturut-turut. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati.
Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kita akan menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Dwi Aning Apri Andani dengan tema ucapan syukur sebagai pelayan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar firman-Nya berkarya atas kita. Bersama kita angkat pujian, dengan apa kan kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Bentuklah hati kami seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Pakailah bejana yang rapuh ini untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 15. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur
bagi kemuliaan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang kasih Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita seringkali mendengar kata klarifikasi. Klarifikasi diartikan sebagai penjernihan, penjelasan, atau pengembalian kepada apa yang sebenarnya. Biasanya tujuan orang-orang melakukan klarifikasi adalah supaya banyak orang mendapatkan penjelasan yang benar. Karena klarifikasi ini biasanya ditujukan ketika ada suatu berita yang bohong, yang hoax, tapi sudah terlanjur tersebar ke banyak orang. Di dalam surat 2 Korintus ini, Paulus beserta tim pelayanannya, menurut penelitian ini merupakan kami, dalam sebutan kami itu plural, artinya Paulus juga bersama beberapa orang lainnya. Ada kemungkinan Timotius juga ada di dalamnya. Saat itu dalam surat 2 Korintus ini Paulus memberikan klarifikasi kepada jemaat Korintus. Kenapa? Karena saat itu jemaat Korintus sedang meragukan kerasulan Paulus dan juga pelayanan Paulus yang dinilai hanya untuk mencari keuntungannya sendiri. Latar belakang surat ini sebenarnya terjadi ketika peristiwa pada saat itu Paulus datang ke Korintus ketika para rasul palsu masih ada di Korintus. Tetapi kemudian Paulus harus segera meninggalkan Korintus untuk melanjutkan pelayanannya ke Makedonia. Kita dapat melihatnya di dalam 2 Korintus pasal yang kedua. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh para rasul palsu untuk mempengaruhi jemaat supaya mereka meragukan kewenangan kerasulan Paulus dan juga pelayanan Paulus. Tentu hal ini menyakitkan hati Paulus dan mendukakannya. Oleh karena itu, tujuan utama dari kepenulisan surat 2 Korintus ini adalah untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari para rasul palsu mengenai status Paulus sebagai rasul dan juga pelayanan Paulus. Jemaat yang kasih Tuhan, di dalam pasal 4 ini kita akan belajar tentang jawaban Paulus kepada tuduhan-tuduhan rasul palsu itu. Dan kita akan melihat dengan jelas mengapa atau mungkin lebih tepatnya alasan apa sehingga Paulus bersuka cita menjadi pelayannya Tuhan. Secara singkat saya akan menjelaskan dari ayat 1 sampai yang ke-6. Dalam ayat 1 sampai 6 ini sebagai pelayan Tuhan, Paulus bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan dia untuk melayani dan itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan kami dapat melayani pemberitaan Injil. Di sini Paulus ingin menekankan kemurnian dari pelayanannya. Paulus tidak memiliki motivasi apapun di dalam pelayanannya karena yang paling penting bagi Paulus di dalam pelayanannya adalah memberitakan Injil Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang Paulus lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Paulus pun tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa dirinya di dalam pelayanannya pun tidak sempurna. Paulus menyatakan ada begitu banyak tekanan, begitu banyak penolakan, tantangan, bahkan kegagalan di dalam pelayanannya. Ketidakberdayaan Paulus dan kelemahan Paulus ini digambarkan melalui harta dan juga tanah liat, bejana tanah liat. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Sebagai pelayan Tuhan, Paulus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya untuk melayani. Paulus menyatakan dirinya sebagai tanah liat, bejana tanah liat yang begitu rapuh, tidak berharga dan mudah hancur. Sedangkan di dalamnya ada harta yang begitu mulia, yaitu cahaya kemuliaan Injil, yaitu tentang pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri. Jemaat yang kasih Tuhan, Paulus sadar betul bahwa dirinya adalah orang yang benar-benar tidak layak. Tetapi dia yang mendapat kekuatan untuk boleh melayani Tuhan. Karena itu di bagian ayat yang ke-8 sampai ke-9, Paulus ingin mengatakan bahwa meskipun dia mengalami banyak penderitaan, tetapi ia tetap mau melayani Tuhan. Kekuatan dari Tuhan terus menguatkan dia. Bahkan Paulus mengatakan ketika sering kali ditindas namun tidak terjepit,
Maksudnya di mana-mana Paulus itu seringkali merasakan yang namanya ditekan dari dua sisi. Ada persoalan dari dalam jemaat, tetapi juga dia harus menghadapi tantangan dari luar jemaat. Sebagai contoh, ketika Paulus di dalam penjara, orang-orang yang bukan Kristen akan berusaha memasukkan Paulus ke dalam penjara. Tetapi di satu sisi, di dalam kehidupan jemaat sendiri, jemaat masih seringkali mendukakan hati Paulus dengan meragukan kerasulannya. Kemudian Paulus mengatakan lagi, habis akal namun tidak putus asa. Maksudnya ketika terjadi keheranan yang besar yang membingungkan Paulus, tetapi Paulus mengatakan hal itu tidak membuat ia putus asa. Contohnya adalah di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 6 dan 4. Pasal 4 ayat 20, di mana ketika itu Paulus mengatakan, aku heran kepada jemaat kenapa mudah berbalik. Kemudian Paulus juga mengatakan, aku putus asa untuk mengembalakan jemaat, tetapi sekali lagi kekuatan dari Tuhan tidak membuat habis akal itu menjadi putus asa yang benar-benar putus asa sehingga Paulus menyerah dalam pelayanannya. Tetapi kekuatan dari Tuhan itu membangkitkan semangat Paulus untuk melayani. Kemudian Paulus mengatakan lagi, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kita tahu dalam perjalanan pelayanan Paulus, ada banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan Paulus, membinasakan Paulus. Bahkan teman-teman sepelayanan Paulus yang sebelumnya mendukung pelayanan Paulus meninggalkan Paulus. Kita dapat menemukannya di dalam kisah Paulus di 2 Timotius pasal yang keempat. Jemaat yang kasih Tuhan, Paulus percaya, meskipun ada begitu banyak orang yang berusaha menjatuhkannya dan meninggalkannya, tetapi Allah tetap setia, mendukung terus pelayanannya dan melalui kekuatan yang dari Tuhan. Paulus tahu Allah setia menolong dia. Kemudian dengan frasa kata dihempaskan, tidak binasa. Meskipun Paulus mengalami begitu banyak siksaan, tetapi Paulus masih ada, Paulus masih hidup, dan inilah bukti pemeliharaan Tuhan. Paulus mendapatkan bahwa ketika dia menjalani kehidupan pelayanannya, meskipun di dalam kelemahan, dia tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan terus menguatkan dia. Karena itu tidak ada alasan bagi Paulus untuk menyombongkan diri, meninggikan hatinya, dan mencari keuntungannya sendiri di dalam pelayanannya. Dan sebagai pelayan Tuhan juga, Paulus tahu betul bahwa kehidupannya harus mencerminkan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu, Paulus mau hidupnya terus dipakai Tuhan meskipun dia harus menderita. Karena kebangkitan, Paulus masih ada di dalam bagian itu, dan Paulus pun rindu ada banyak orang yang juga mendapatkan harta yang mulia yang datangnya dari Yesus Kristus. Ayat ke-13 sampai 15, sebagai pelayan Tuhan, Paulus bersyukur karena ia mendapatkan bagian di dalam kemuliaan kebangkitan Tuhan. Paulus tahu bahwa ia senantiasa di dalam permasalahan dan bahaya maut, tetapi ia percaya bahwa ia mendapatkan bagian dari kebangkitan Tuhan. Paulus tahu bahwa banyak orang yang meninggalkan dia dan tidak menyukai pelayanannya, tetapi dia percaya ada Tuhan yang selalu setia dan juga ada banyak pelayan Tuhan lainnya yang sama-sama berjuang bersama-sama dia melayani Tuhan. Paulus tahu bahwa dirinya rapuh, tidak berharga seperti bejana tanah liat, tetapi dia percaya bahwa dengan kekuatan dari Allah dan dari kemurahan Allah, Allah telah melayakkan dia untuk melayani Tuhan. Dari semuanya itu, hal yang paling Paulus rindukan adalah semakin banyak orang yang menjadi percaya, menaikkan syukur kepada Allah, menaikkan doksologi. Dengan demikian, Paulus mendapatkan bahwa dirinya melayani Tuhan dengan baik, tidak seperti tuduhan dari para rasul palsu. Jemaat yang kasih Tuhan, rasa syukur Paulus sebagai pelayan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan Paulus. Karena ia tahu Tuhan sudah mengasihi dia begitu rupa. Kasih Tuhan begitu besar padahal dirinya adalah orang yang berdosa,
paling berdosa. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, akulah yang paling berdosa. Dulu dirinya seperti bejana tanah liat yang rapuh dan berisi sampah, seperti di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat ke-8. Namun di dalam perjalanan ke Damsyik, Allah menampakkan kemuliaannya kepada Paulus. Di saat itu ia bertobat. Sampah di dalam bejana tanah liat itu saat ini digantikan dengan harta yang mulia. Sebagai pelayan Tuhan, Paulus meneladani pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Tuhan Yesus disalib untuk dapat memberikan harta yang mulia itu kepada setiap kita umat pilihannya, supaya kita beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Itulah yang Paulus syukuri, dan Paulus sangat-sangat bersyukur karena Paulus mendapatkan harta itu. Ucapan syukur itu semakin besar ketika Paulus melihat ada banyak orang yang menerima harta yang mulia itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Sebagai anak Tuhan yang melayani Tuhan, mungkin di dalam kehidupan pelayanan kita mengalami yang namanya tekanan, penyiksaan, atau hal-hal yang membuat kita kadang merasa putus asa. Ingatlah Tuhan, kita bersyukur dengan kemurahan Tuhan, kita dilayakkan menjadi pelayan Tuhan. Kita bersyukur dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat bertahan. Kita bersyukur melalui kebangkitannya, kita dapat memperoleh bagian dari kebangkitan Kristus. Lagi-lagi, ucapan syukur kita boleh semakin melimpah ketika ada banyak orang menjadi percaya melalui pelayanan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami adalah bejana tanah liat yang rapuh dan tidak berguna. Tapi kami seringkali Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kemurahan sehingga kami boleh melayani Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami bisa terus hidup di dalam pelayanan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kedua kita bersyukur juga untuk gereja yang bisa mengadakan ibadah baik online maupun offline. Kita juga berdoa, kita mendukung jemaat kita yang mungkin sedang sakit, lemah tubuh, dan juga dalam masa pergumulan. Kita juga bersyukur untuk bangsa dan negara kita. Saat ini kita sudah mulai baik, kondisinya sudah mulai pulih. Karena itu kita juga mau berdoa bagi bangsa kita, pemulihan sektor ekonomi sebagai dampak dari pandemi. Juga kita juga berdoa untuk antisipasi gelombang ketiga COVID, terutama di dalam akhir tahun sampai awal tahun depan. Kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak sempurna, tetapi penyertaan Tuhan adalah setia. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk ibadah yang boleh kami nikmati, kami boleh bersekutu bersama-sama baik melalui ibadah online maupun offline. Tuhan, tolong kami ketika kami beribadah, kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan yang sedang sakit maupun dalam pemulihan, juga sedang masa pergumulan. Tuhan, tolong kiranya Tuhan menguatkan mereka, dan di masa-masa sulit mereka biarlah mereka boleh terus percaya kepada Tuhan, berpegang teguh iman mereka kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, terutama Tuhan untuk pemulihan sektor ekonomi sebagai dampak dari pandemi ini. Tuhan, tolong agar ekonomi bisa kembali pulih. Kami juga berdoa Tuhan untuk antisipasi pemerintah untuk menghadapi gelombang ketiga dari COVID ini, terutama dalam pasca maupun tahun baru, libur panjang. Tuhan, tolong supaya semua dapat berjalan dengan baik dan bangsa negara kami boleh terhindar dari gelombang ketiga ini Tuhan. Dan biarlah kami sebagai masyarakat yang telah menerima vaksin maupun yang sedang dalam masa pemulihan kesehatan sehingga tidak bisa menerima vaksin, kami juga boleh tetap sehat.
Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih Tuhan, bawalah pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mohonlah Tuhan boleh terus menguatkan kita, terus menolong kita melalui setiap pergumulan kita. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami mohon kiranya Tuhan terus mau menolong kami melalui kehidupan kami ini Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita tutup doa syafaat kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita yang telah diberkati Tuhan melalui kesehatan, pekerjaan, serta firman Tuhan, baiklah kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan yang terbaik. Seperti dalam firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita angkat pujian persembahan dengan pujian bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, serahkan jiwa raga, rahmat Tuhan berlimpah, pujilah selamanya. Sepanjang umur hidupku, Tuhan yang memelihara, kasih-Nya yang kuterima, sungguhlah tak terhingga. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan berkat yang telah kami terima. Maka sekarang ini kami bawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa sucikan dan kuduskan agar persembahan kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan akan selalu menyediakan seluruh keperluan hidupan kami, memberkati usaha kami, dan pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan ditutup dengan pengutusan dan berkat oleh Saudari Dwi Aning Apri Andani. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat dan kasih Tuhan, mari kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Tuhan, kami tahu kami rapuh, kami mudah hancur, bahkan kami seringkali mengalami banyak tekanan di dalam pelayanan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu untuk boleh melanjutkan pelayanan kami di dalam kehidupan kami hingga nanti Tuhan datang kedua kalinya. Jemaat dan kasih Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.